di Wonosari Gunung Kidul. Pertama dulu saya kan masih muda sekali ya. Saya pertama kali di tempat ini itu masih suk-sukan di ruang guru sini. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang juga Mas Gilang. Bu Sri, ini kita mau bincang-bincang sebentar ya. Iya. Bu Sri bisa dijelaskan, dibagikan ke kita semua bagaimana perjalanan Bu Sri dari awal di SMA 5 sampai bulan depan ya, sudah mulai Besok pagi. besok pagi 1 April. Ini hari terakhir. Iya, hari terakhir ya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, terutama dari masa kecil Bu Sri itu besar di mana, lahir di mana? Ya, saya lahir di Wonosari Gunung Kidul. Mungkin ada yang pernah mengenal di sana. Di sana itu terkenal pantainya ya. Di Wonosari Gunung Kidul di tahun 63. Jadi 60 tahun yang lalu. Iya. Kemudian Jadi tempat wisata ya? iya, tempat wisata yang itu yang sangat menarik. Iya. Sering pulang ke Gunung Kidul? Sering sekali. Jadi waktu dulu masih sendiri belum menikah itu 2 minggu sekali. Tapi setelah menikah ya kadang-kadang ya tetap 2 minggu sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali. Rindu kampung halaman. Iya, rindu kampung halaman. Dulu setelah berarti besar TK di Iya, Gunung Kidul, iya, SD di Gunung Kidul, iya. SMA SMA di di Gunung Kidul. Gunung Kidul, Di mulai SMA kuliah di SMA Negeri 1. Kebetulan rumah saya itu di lingkungan dekat sekolah. Jadi ya hanya di SD Wonosari 6, SMP 1, SMA 1 gitu, terus kuliahnya baru di Jogja. Di mana? Di IKIP, waktu itu namanya masih IKIP. Oh, sekarang IKIP Karangmalang. IKIP. Iya, sekarang. Ceritakan boleh. Oh, prosesnya bisa masuk ke IKIP. Oh iya, jadi saya lulus dari SMA saja ya, langsung ya, lulus dari SMA Negeri 1 Wonosari itu tahun 1982. Kemudian waktu itu pas masih saya itu ada proyek perintis itu ya, empat perguruan tinggi bisa daftar langsung, bisa diterima di 4-4-nya waktu itu. Tapi saya diterima di UNS juga tapi cadangan. Kemudian saya milih yang di IKIP Karangmalang meskipun D3 tapi bisa langsung diterima begitu, tidak yang bukan cadangan. Nah, di situ sampai 3 tahun. Kemudian ditempatkan. Jadi saya sejak SK pertama itu sudah ditempatkan di SMA Negeri 5 tercinta ini. Berarti begitu selesai kuliah, iya, ada SK, iya, waktu itu yang pertama dan yang terakhir angkatan saya itu ditempatkan. Iya. Berarti setelah itu Mencari sendiri, tes, ya pakai tes. Jadi saya tuh tipe sing bejo gitu. berarti tidak terbayang sebelumnya mau mengajar di Semarang. Enggak, karena waktu itu kalau D3 itu harus memilih yang pilihan satu luar Jawa, pilihan 2 di Jawa. Nah, saya di luar Jawa itu pilihnya di Sumatera gitu. Di Lampung. Iya, terus ternyata malah yang pilihan kedua saya di Jawa gitu. Ternyata pilihan kedua yang diterima di SMA Negeri 5 Semarang ini di tahun 1986. Tapi waktu pertama kuliah, apakah Bu Sri sudah terbayang untuk wah nanti saya jadi guru nih, nanti seperti ini gitu? Ya sudah ada, sudah terbersit gitu ya. Nanti saya harus begini itu sudah terbersit. Jadi menjadi guru itu begini itu sudah ada gambaran gitu. Jadi ya. Secara otomatis sudah siap dengan nanti kalau jadi guru nanti akan seperti ini. Iya. Betul. Memang dipersiapkan sejak dini. Iya, dipersiapkan sejak dini menjadi guru. Nah, bagaimana perasaan Bu Sri ketika di SMA Negeri 5 Semarang seperti itu? Iya, yang pertama dulu saya kan masih muda sekali ya, ditempatkan di sini masih usia 23 tahun. Jadi usia saya dengan usia anak-anak yang kelas 12 kalau sekarang ya, dulu kelas 3 gitu ya. Itu selisihnya kan sedikit dengan mereka. Jadi malah kelihatan tua-tua mereka waktu itu gitu. Jadi ya tadinya agak takut juga kalau diberi misalnya mengajar kelas 12 gitu, kelas 3 gitu ya agak takut gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, karena ini memang profesi saya sebagai guru ya harus bagaimanapun harus bisa menghadapi gitu. Ternyata ya alhamdulillah berjalan lancar gitu. Berarti kalau perasaan nervous pertama kali menjadi seorang guru itu naluriah? Iya, naluriah, betul, naluriah. Akan terbentuk seiring
Jadi menyesuaikan dengan anak-anak seperti apa itu, alhamdulillah bisa mengatasi, bisa menyesuaikan, adaptasi dengan anak-anak yang seperti ini, punya karakter yang berbeda-beda, apalagi dari tahun ke tahun gitu kan. Kaget tidak pertama kali wah di SMA 5 Semarang dengan lingkungan guru yang mungkin belum sebelumnya belum pernah dijalani seperti itu, atau bagaimana? Iya, kaget, sebenarnya kaget dan ada rasa canggung. Atasnya anak desa ditempatkan di kota, tapi alhamdulillah saya sangat bisa beradaptasi dan dengan Bapak Ibu guru yang waktu itu saya paling muda dengan Bapak Ibu guru yang sudah sepuh-sepuh waktu itu. Berarti kalau sama Pak Supri Harjono dengan Bu Woro itu duluan dulu sini ya, maksudnya singkat 86 ya. Kalau saya dengan Pak Pri itu bareng, hanya Pak Pri itu penempatannya nggak di sini. Pak Pri di SMA Tegal kalau nggak keliru. Iya betul, tapi saya langsung di sini. Terus Pak Pri dari sana pindah ke SMA 5 ke Semarang gitu. Bagaimana pertama kali waktu masuk ke SMA 5 kemudian sadar bahwa inilah profesi guru dan memang di sini harus menjalani, apakah Bu Sini bahagia dengan profesi tersebut? Iya, seneng ya. Jadi pertama seneng, kemudian ya saya harus bahagia karena ya inilah, jadi jalan hidup saya itu seperti ini gitu. Jadi saya menjalani, saya dengan serius, dengan benar-benar, dan ya alhamdulillah saya sejak pertama ditempatkan di SMA Negeri 5 Semarang ini nggak pernah yang namanya misalnya terlambat gitu, tuh sudah saya perkirakan waktu dari rumah sampai sini, jadi nggak pernah terlambat. Itu kan juga bagian dari kebahagiaan saya karena saya seneng menjalani, terus ya pokoknya bahagia itu tadi, bahagia dan bahagia gitu. Apa yang membuat Bu Sini paling berkesan selama berpuluh-puluh tahun? Iya, kesan saya itu ya yang pertama dengan setiap tahun berganti-ganti siswa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru baik-baik, saling mendukung sehingga saya bisa seperti ini kan ya atas dukungan Bapak Ibu guru yang ada di sini, dengan siswa yang sangat baik juga, dengan siswa yang rajin, yang pokoknya cerdas-cerdas gitu, itu sangat mendukung. Jadi memudahkan untuk mengalir itu tadi sebagai guru. Jadi sangat mendukung sekali gitu. Ibu kan saksi hidup ya perubahan dinamika siswa dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000 sampai sekarang. Apa perbedaan yang paling Bu Sini rasakan dari perubahan perbedaan generasi? Perbedaannya itu kalau di yang saya pertama kali di sini itu kan selisih usia agak pendek ya dengan mereka itu. Jadi ke mereka itu seperti teman yang waktu pertama kali datang itu, pertama kali sampai beberapa tahun kemudian itu seperti teman karena jarak usianya pendek gitu. Tapi semakin kesini saya sudah merasakan sebagai ibu guru yang benar-benar karena usianya semakin jauh gitu jaraknya. Jadi seperti anak-anak saya beneran. Kalau dulu teman-teman, kalau ini anak-anak saya. Meskipun kasih sayang saya sama dengan yang pertama sebagai teman dan kemudian berikutnya sebagai anak-anak tadi itu. Berarti seiring berjalannya waktu semakin mendalami profesi. Iya, semakin mendalami. Kira-kira selama menjadi guru itu ada nggak mungkin dari rekan kerja atau siswa atau mungkin keluarga yang benar-benar menginspirasi Bu Sini untuk tetap semangat dalam menjalani profesi sebagai guru? Karena biasanya guru kan nggak cuma di sekolah ya. Iya, di rumah juga dianggap guru itu harus bisa pokoknya all round lah, harus segalanya bisa aja. Yang menginspirasi pertama adalah ayah saya, karena ayah saya itu seorang guru juga, guru SD sampai beliau pensiun itu sebagai kepala sekolah SD ya. Terus kalau SD itu setelah kepala sekolah itu kalau sekarang pengawas, kalau dulu penilai. Nah, itu yang menginspirasi saya. Maka saya di UNES kan bukan di keguruan. Di UNS itu bukan keguruan tapi yang umum gitu. Terus ayah saya mengarahkan, mendingan karena kamu perempuan, kamu di guru saja yang di IKIP itu yang sangat menginspirasi. Jadi saya semakin seneng gitu. Terus sampai di sini juga didukung oleh Bapak Ibu guru yang lain sehingga semakin membuat saya mendalami betul-betul sebagai guru gitu. Lingkungan yang baik juga Iya, menjadi lebih baik. Jadi senang. Kalau menurut Bu Sini, bagaimana peran seorang
keluarga terhadap kehidupan Bu Sini itu menurut Ibu seberapa besar? Oh, sangat besar sekali, sangat mendukung mereka dan menginspirasi juga karena apa ya, tanpa keluarga saya juga tidak akan bisa seperti ini gitu. Jadi sangat mendukung, sangat membantu. Misalnya pada saat itu, misalnya koreksi itu loh, sampai koreksi kan dengan yang di lubang disilang terus di lubang-lubang itu mereka kan bisa membantu kalau itu pernah saya minta tolong kepada mereka karena terus mengolah nilainya tidak seperti sekarang pakai komputer kalau dulu itu masih manual sehingga saya dibantu koreksi oleh anak-anak saya itu saya sudah senang banget gitu. Itu salah satu mereka sangat mendukung gitu. Berarti yang sangat berperan sekali keluarga ya. Keluarga Kalau di lingkungan guru mungkin di SMA 5 selama beberapa periode ini ada nggak yang sangat menginspirasi Bu Sini seperti itu? Iya, terutama ya teman sejawat. Iya, dalam satu kelompok sesama biologi itu kami itu erat sekali dalam satu keluarga biologi itu erat benar. Jadi sangat mendukung, sangat menginspirasi juga. Jadi teman sejawat itu terutama. Mungkin tidak terasa ternyata masa jabatannya tugasnya sudah berakhir. Satu berakhir. Iya. Bagaimana perasaannya? Ya tadinya itu gini, kok nggak terasa ya, saya tiba-tiba kurang sekian tahun. Dan sekarang itu hari kan terasa cepat tiba-tiba hari ini. Lah ini yang saya rasakan. Tahu-tahu, ya ini tadi hari terakhir hari ini tahu-tahu. Sudah menjalani kurang lebih berapa tahun? 37 tahun. Jadi saya sejak 1986 SK saya datang di sini sampai 2023. Jadi 37 tahun kurang lebih. Januari 86. Sampai 37 tahun itu sudah menjadi saksi perubahan dinamika di SMA 5 yang cepat sekali. Iya, jadi dulu belum seperti ini, belum lingkungannya seperti ini belum. Jadi masih ini juga lab ini juga nggak maju seperti ini. Dulu batasnya itu hanya ini. Jadi podium itu mundur sampai di sini dulu, jadi lebar gitu. Ada nggak bagian dari gedung SMA 5 ini yang sangat berkesan untuk Bu Sini? Ya, yang sangat berkesan ya apa ya, terutama di sini dulu itu pernah jadi ruang guru soalnya di lab. Tapi batasnya masih ini. Terus di sana podium terus ini ke sana itu ruang guru. Nah itu berkesan. Saya pertama kali di tempat ini itu masih suk-sukan di ruang guru sini. Sampai pertama kali melihat gedung SMA 5, oh ini sekolah saya. Iya. Terus saya juga gini, oh pintunya satu. Jadi anak-anak keluarnya satu pintu kan. Nah, itu juga terkesan bagi saya. Jadi enggak ada yang dari sana itu enggak, masuk dari situ keluar juga dari situ, tapi mereka tertib. Jadi enggak sampai yang dorong-dorongan seperti kalau mau lihat bioskop itu enggak. Mereka juga tetap tertib dan sampai saat ini kan pintunya masih tetap satu. Jadi gitu. Selama 37 tahun itu ternyata tersadar perubahannya sangat cepat sekali. Cepat dan pesat jadi bagus. Karena Bu Sini sudah memasuki masa purna seperti itu, ada nggak pesan-pesan untuk guru-guru yang mungkin sudah senior atau guru-guru yang masih merintis seperti saya yang senior? Jadi untuk guru-guru yang senior masih tetap membimbing adik-adiknya yang junior, itu tentu harapan saya seperti itu. Kemudian untuk yang junior yang masih baru-baru itu tetaplah berkarya. Jadi akan membawa kemajuan SMA Negeri 5 ini, karena tanpa penjenengan semua yang masih muda-muda itu tidak akan berkembang. Jadi peran serta penjenengan yang masih muda-muda itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Kemudian untuk mungkin siswa-siswi yang sudah lulus dulu, karena kebetulan saya juga memegang akun media sosial SMA 5. Ada yang DM seperti ini, saya mau minta videonya Bu Sini, saya dulu muridnya. Pesan Bu Sini untuk anak-anak Bu Sini yang sekarang sudah jadi orang, dan anak-anak yang sekarang. Untuk mereka Untuk anak-anak yang sudah lulus, sudah menjadi orang, tetaplah bertahan menjadi orang yang baik, baik kepada lingkungan keluarga maupun masyarakat, berguna bagi masyarakat. Kemudian untuk anak-anak yang masih sekarang ini masih junior ini ya, mudah-mudahan tetap belajar lebih rajin, tetap
tertib, tetap disiplin, sehingga nanti akan membawa kemajuan anak-anak yang sekarang ini, akan menjadi kakak-kakak yang menjadi sama dengan kakak-kakak yang sudah lulus yang berhasil. Jadi harapan saya semoga yang masih junior itu semuanya sukses, berhasil. Ya, oke, kemudian mungkin ada nggak petuah atau kata-kata dari Bu Sri yang sedikit membangkitkan semangat kami yang masih muda-muda biar tetap semangat berkarya dan bekerja, ada itu? Ya, pokoknya tetap semangat, sehat, dan jangan jangan menghadapi segala sesuatu itu putus asa, tapi hadapilah dengan tenang, dengan hati yang kuat, sehingga itu yang akan membawa semuanya menjadi lebih giat, lebih semangat untuk maju, sehingga sukses, gitu aja. Iya, terima kasih. Saya kira profesi sebagai seorang guru itu tidak akan pernah lepas, artinya sampai kapanpun akan melekat sama kita ya. Kita masih bertugas atau sudah tugas ataupun sudah meninggalkan dunia ini pun terkadang orang guru. Iya. Saya juga itu profesi yang sangat mulia sekali. Mulia, semoga kehidupan setelah ini semakin bahagia, amin. Semakin dan bisa menjalani kehidupan setelah ini menjadi lebih baik lagi. Amin, matur nuwun.